Nah, mengenai ini saudara-saudara, mengenai poin yang ketiga ini, di video berikutnya kita akan bahas secara khusus mengenai aksi puasa pembangunan dalam kaitannya dengan poin yang ketiga ini. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Baiklah saudara dan saudari, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa dan pantang di dalam gereja Katolik. Nah, kita tahu bahwa salah satu ciri khas Katolik adalah puasa dan pantang. Tapi mengenai puasa ini saya berpikir juga bukan hanya dikenal di gereja Katolik, di agama-agama lain juga dikenal tentang berpuasa. Akan tetapi saudara-saudara, tentu saja puasa di dalam Katolik berbeda dengan puasa dan pantang yang ada di agama-agama lain, dan itulah yang akan kita pahami pada kesempatan ini. Akan saya jelaskan secara ringkas berdasarkan dokumen-dokumen aturan-aturan yang ada di dalam gereja Katolik. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dengan pengertian puasa dan pantang. Puasa adalah suatu bentuk pengendalian diri. Saya beri tanda khusus pengendalian diri dengan membatasi jumlah makanan yang dikonsumsi sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, tobat atas dosa, serta sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Tentu saja kepada Tuhan. Itu pengertian puasa versi Katolik. Kemudian ada istilah pantang. Pantang adalah tindakan menahan diri dari sesuatu yang sangat disenangi. Saya biasanya memberikan istilah makan favorit atau kegiatan favorit atau apapun juga yang bentuknya favorit yang sangat disenangi, yang biasanya dilakukan sebagai bentuk pengorbanan, pertobatan, dan pengendalian diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya saudara-saudari, puasa dan pantang itu adalah dua bentuk atau tindakan yang hampir sama, tetapi pada penekanan yang berbeda. Baik, mari kita lanjutkan. Adakah dasarnya di dalam Alkitab? Kan biasa kita mendengar mana dalilnya, mana ayatnya. Nah, puasa dan pantang ini di dalam gereja Katolik juga ada terdapat di dalam Alkitab. Sesungguhnya, walaupun di sini saya hanya memberikan satu, tetapi sebenarnya ada beberapa ayat yang di dalam Alkitab yang menyinggung tentang puasa maupun pantang. Matius 4 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi saudara-saudara, puasa dan pantang ini tidak serta-merta dibuat hanya oleh umat Katolik saja, tetapi itu lebih pada mengikuti teladan Yesus yang sudah terlebih dahulu memberikan contoh yang baik kepada umat Katolik. Nah, itu tentang dasar Alkitabiah atau dasar biblis dari kegiatan berpuasa dan pantang. Selanjutnya, puasa Katolik itu berbeda dari puasa yang lain, karena di dalam puasa Katolik itu adalah puasa parsial, bukan puasa total. Jadi, apa itu puasa parsial? Puasa parsial sebenarnya hanya mengurangi saja, tetapi tidak berpuasa secara total, tidak makan, tidak minum, sebagaimana yang dijalankan oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Tetapi di dalam Katolik, tetap ada makan, tetap ada minum, tetapi ada aturan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, mengapa kita tidak mengambil puasa total, tetapi mengambil puasa parsial di dalam gereja Katolik? Ada beberapa alasan. Yang pertama tentu saja dari dasar biblis. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Yesus mengajarkan agar puasa dilakukan dengan kerendahan hati,
bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperlihatkan bahwa lihat loh saya sedang berpuasa dan seterusnya. Bahkan Yesus menganjurkan bahwa buatlah itu seolah-olah engkau tidak berpuasa supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian di dalam Matius 4 ayat 1-2, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Tetapi Alkitab juga tidak mengatakan apakah itu puasa total ataukah puasa parsial. Kalau misalnya Yesus puasa total, berarti di dalam setiap hari itu dia tidak akan makan, tidak minum secara total. Hanya pada kesempatan tertentu dia akan makan dan minum. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang hal itu. Poin yang ketiga, Nabi Daniel di dalam kitab Daniel 10 ayat 3. Nabi Daniel berpuasa dengan membatasi makanan, tetapi tetap makan makanan sederhana. Jadi kalau kita ambil ayat-ayat yang berisi tentang puasa dan pantang, bukan hanya dari Yesus yang berpuasa, ternyata Nabi Daniel juga berpuasa, tetapi dia tidak berpuasa secara total. Nah, itulah yang diikuti oleh umat Katolik. Misalnya secara sangat jelas seperti di dalam kitab Daniel ini. Alasan yang lain, dalam sejarah gereja Katolik perdana, umat Kristen memang menjalankan puasa secara ketat. Diatur secara ketat, tetapi bukan puasa total tanpa makan dan minum. Jadi memang di gereja-gereja awal itu diterapkan secara ketat puasa dan pantang. Tetapi tidak berarti bahwa itu adalah puasa total. Tetap ada makan, tetap ada minum. Tetapi dengan pembatasan yang cukup ketat. Nah, sesungguhnya dari gereja awal inilah muncul tradisi di dalam gereja Katolik, yaitu istilah 1 kali makan dan 2 kali snack, tetapi tidak sampai kenyang. Jadi, makan kenyangnya 1 kali, 2 kali boleh snack, tetapi snack itu tidak membuat kita kenyang. Seperti itu maksudnya. Puasa bukan sekedar tidak makan dan minum, tetapi juga dilakukan dalam bentuk yang lain, seperti meninggalkan kebiasaan buruk, mengurangi hiburan, atau lebih banyak berdoa dan beramal. Jadi tidak sekedar puasa, mengurangi makan dan minum, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang juga dianjurkan. Jadi saudara-saudara, apabila dicermati dari penjelasan saya tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa puasa Katolik adalah puasa rohani, bukan puasa fisik. Sebab apabila kita kuat di dalam puasa fisik tetapi rohani kita tidak berpuasa, maka sesungguhnya apa yang kita dapat tidak lebih daripada sekedar lapar dan haus secara fisik. Jadi, intinya adalah puasa rohani jauh lebih penting. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut. Di mana aturannya? Nah, ini kembali lagi. Di mana dalilnya? Di mana ayatnya? Di mana aturan-aturannya? Nah, di dalam gereja Katolik, tentang puasa dan pantang ini diatur di dalam kanon 1251, 1251 sampai 1253. Sesungguhnya juga ada sebelum ini 1249 dan seterusnya. Ada juga tentang ini, tetapi yang akan kita lihat adalah 1251 dan sampai pada 1253. Nah, kita lihat. Poin yang pertama, bagian pertama, ketentuan tentang puasa. Puasa berarti hanya makan 1 kali kenyang dalam sehari dengan 2 kali makan kecil. Makanan kecil, makanan ringan, atau dalam kata lain yang lebih modern, snack. Tetapi snacknya tidak membuat kita kenyang. Itu menurut kitab hukum kanonik. Hari wajib puasa dalam gereja Katolik adalah ada 2. Wajib, tidak boleh terlewatkan. Saya ulang. 2 hari wajib tidak boleh terlewatkan dalam hal berpuasa. Hari Rabu Abu, awal masa Prapaskah, dan Jumat Agung, hari wafatnya Yesus Kristus, itu wajib berpuasa. Bahkan ada sebagian orang Katolik yang mengambil puasa total pada 2 kesempatan ini. Walaupun ya gereja Katolik tidak menganjurkan seperti itu. Kemudian di poin yang ketiga, puasa
wajib bagi umat Katolik yang berusia 18 sampai 59 tahun. Nah, yang ini agak relatif, ini 59 tahun. Karena memang di dalam kanon 1252 dikatakan puasa wajib itu sampai pada umur menjelang 60 tahun. Sehingga mungkin kadang-kadang Anda melihat kok ada yang menulis puasa wajib 18 sampai 59. Lalu di tempat lain ada yang menulis puasa wajib 18 sampai 60. Itu karena memang di dalam kanon 1252 hanya dikatakan di sana sampai menjelang 60 tahun. Jadi dia tidak katakan 59, dia juga tidak mengatakan 60 tahun. Kecuali bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Apa kondisi kesehatan tertentu? Misalnya seorang yang sedang mengandung atau hamil, itu kan bisa menyebabkan keadaan-keadaan tertentu, bisa bermasalah dalam hal kondisi fisik. Harap dicatat saudara-saudara bahwa puasa Katolik itu bukan puasa fisik. Maka penyiksaan terhadap fisik dalam puasa di Katolik itu tidak dianjurkan. Dan itulah sebabnya orang dalam kondisi kesehatan tertentu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Termasuk juga bagi mereka yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Karena kondisi mereka sudah lebih lemah daripada mereka yang lebih muda, maka umur tersebut sudah dibebaskan dari berpuasa. Nah, ini yang saya sebutkan minggu lalu, ada pengecualian dalam hal berpuasa maupun juga berpantang. Kemudian ketentuan pantang. Poin yang pertama, pantang berarti menghindari jenis makanan tertentu, terutama daging merah, dan unggas sebagai bentuk kurban disiplin diri. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, khusus mengenai makanan tertentu, apa yang dimaksud di sini? Makanan tertentu yang dianggap mewah apabila kita memakannya. Nah, di sebagian daerah, makan daging itu bukan hal yang mewah sebenarnya. Ada hal-hal tertentu yang justru lebih mewah daripada makan daging. Sementara ada bagian-bagian tertentu di wilayah-wilayah tertentu, jangankan makan ayam, makan ikan bandeng pun itu sudah merupakan sesuatu yang mewah. Maka kondisi tertentu, makanan tertentu yang dimaksudkan ini tentu saja sesuai dengan keadaan daerah tersebut. Sebagai contoh konkretnya, misalnya di daerah A, makanan yang paling mewah, lauk yang paling mewah yang ada di daerah itu hanya ikan saja, ya pantangnya adalah makan ikan tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai menyesuaikan diri dengan keadaan. Pantang ini dilakukan sebagai bentuk kurban dan disiplin diri, mengatur, membiasakan disiplin rohani dan membiasakan disiplin diri. Pantang diwajibkan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Saya ulang, pantang diwajibkan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali jika hari itu merupakan hari raya besar. Jadi sebenarnya bukan hanya masa Prapaskah saja, walaupun lebih populer pada masa Prapaskah, pantang itu adalah berjalan sepanjang tahun. Pantang terhadap daging, pantang terhadap makanan favorit itu berlangsung sepanjang tahun. Kemudian poin yang ketiga, pada masa Prapaskah pantang menjadi lebih ketat, terutama pada hari Rabu Abu dan semua hari Jumat. Saya ulang, pada masa Prapaskah pantang menjadi lebih ketat, harus menjadi perhatian lebih, terutama pada hari Rabu Abu, sebagaimana saya katakan tadi, wajib hari Rabu Abu dan semua hari Jumat. Dua yang tidak boleh terlewatkan, hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Itu pantang itu harus tidak boleh dilewatkan. Pantang daging diwajibkan bagi umat yang berusia 14 tahun ke atas. Sekali lagi, kenapa saya beri tanda khusus ini daging adalah, yang saya maksudkan di situ pantang daging adalah makanan mewah, ya, makanan mewah untuk usia 14 tahun ke atas.
Lalu kita juga mengenal bentuk pantang lain sebagaimana yang terdapat di dalam Kanon 1253. Konferensi Wali Gereja dapat menetapkan bentuk pantang lain selain makanan. Selain makanan. Tapi ini relatif bagi setiap keuskupan. Ada keuskupan yang pantangnya ini, ada juga yang pantangnya ini, tergantung dari kebijakan dari setiap keuskupan. Contohnya, mengurangi penggunaan media sosial atau hiburan. Jadi, bagi Anda yang terbiasa tiap hari membuka media sosial, wali gereja, konferensi wali gereja bisa menetapkan umat Katolik di wilayah ini, di keuskupan ini, dalam 1 bulan hanya boleh sekian kali mengakses media sosial. Misalnya ya. Contoh yang kedua adalah menahan diri dari kebiasaan yang kurang sehat seperti pantang rokok dan pantang alkohol. Bagus juga kalau misalnya selama masa Prapaskah orang berhenti merokok, orang berhenti minum alkohol. Poin yang ketiga, beberapa keuskupan juga menekankan puasa dan pantang sebagai bentuk kepedulian sosial. Misalnya dengan berpuasa untuk membantu orang-orang miskin yang terpinggirkan. Nah, mengenai ini saudara-saudara, mengenai poin yang ketiga ini, di video berikutnya kita akan bahas secara khusus mengenai aksi puasa pembangunan dalam kaitannya dengan poin yang ketiga ini. Tujuan, manfaat, puasa, dan pantang. Tujuan serta manfaat puasa dan pantang. 1. Mendekatkan diri tentu saja kepada Tuhan melalui pengorbanan dan doa. Apa pengorbanan kita? Mengurangi makan, kemudian mengurangi bicara kalau terlalu banyak bicara, dan memperbanyak doa. Semua itu butuh pengorbanan, butuh tenaga, butuh pemikiran, dan butuh waktu. Itulah semua yang harus dikorbankan. Menumbuhkan solidaritas dengan mereka yang kurang beruntung. Nah, ini yang akan kita juga bahas pada kesempatan berikut mengenai aksi puasa pembangunan. Bagaimana caranya menumbuhkan solidaritas dengan mereka yang kurang beruntung dengan cara berpuasa dan berpantang. Melatih pengendalian diri dan kesederhanaan dalam hidup. Kemudian yang terakhir, keempat, mengikuti teladan Yesus Kristus dalam penderitaannya. Baik penderitaan Yesus selama masa puasa maupun juga penderitaannya di kayu salib. Kemudian, saudara-saudara, selain di dalam kitab hukum kanonik, tentang puasa dan pantang ini juga diatur dalam konstitusi apostolik Paenitemini 1966 oleh Paulus yang ke-6. Puasa dan pantang bukan hanya kewajiban hukum, tentu saja hukum kanonik ya, tetapi juga bentuk pengorbanan dan pertobatan pribadi. Itu pesan dari Bapak Suci. Umat didorong untuk menjalankan disiplin rohani di luar aturan wajib sebagai bentuk kasih kepada Tuhan. Jadi puasa dan pantang itu dilakukan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kemudian di aturan berikutnya adalah puasa dan pantang di dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK. KGK artikel 1438 1438 menjelaskan bahwa puasa dan pantang adalah bagian dari praktik pertobatan dalam masa Prapaskah dan waktu-waktu tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini menurut KGK, puasa dan pantang itu tidak hanya pada masa Prapaskah. Puasa dan pantang juga dapat kita lakukan pada masa biasa. Tentu saja sesuai dengan niat-niat dan wujud kita masing-masing. KGK 2043 menegaskan bahwa menaati aturan puasa dan pantang adalah salah satu dari 5 perintah gereja yang wajib dipatuhi oleh umat Katolik. Nah, saudara-saudara, jika ada pertanyaan mengenai puasa dan pantang ini, boleh ditulis di kolom komentar, kita boleh berdiskusi, tapi tentu saja terbatas sesuai dengan aturan-aturan atau dokumen-dokumen aturan yang ada di dalam Gereja Katolik. Demikian video singkat kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Salam sukses, salam sehat untuk Anda, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.